kita ketemu lagi dengan Pak Umar. Kita akan membahas kelanjutan bab kemarin, yaitu tentang pengukuran. Nah, dalam pengukuran ini kita akan membahas apa itu pengukuran, kemudian apa tentang juga angka penting. Nah, bagaimana aturan-aturan angka penting dan bagaimana aturan dalam operasionalnya. Nah, selengkapnya mari kita lihat pada video berikut ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan pada topik pengukuran. Nah, jadi apa itu pengukuran? Pengukuran itu kan kegiatan membandingkan sesuatu besaran dengan besaran lain yang satuannya telah kita tentukan. Jadi bukan besaran lain ya, tapi membandingkan sesuatu dengan satuannya lah kan itu. Dimana dia sudah ditentukan satuannya. Misalkan kita mengukur HP panjangnya berapa, berarti kita bandingkan panjangnya HP ini dengan misalkan penggaris. Nah, kita ukur panjangnya dengan penggaris yang satuannya sudah ditentukan, misalkan dalam senti itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini satuan itu kan besaran yang nilai tertentu. Nah, dijadikan pembanding. Jadi satuan itu adalah besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan pembanding. Nah, antara satuan dan yang diukur ini harus sama. Misalkan kita mengukur panjang, tentu nanti satuannya ya dalam satuan panjang. Tidak mungkin kita mengukur panjang satuannya dalam kilogram. Nah, tentu nggak cocok. Kemudian masing-masing alat ukur itu punya tingkat ketelitian yang beda-beda. Jadi masing-masing alat ukur punya ketelitian yang beda. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Kalau kita pengen mengukur panjang meja, tentu kita tidak bisa menggunakan ini jangka sorong. Jadi jangka sorong ini kita gunakan untuk mengukur ketebalan plat misalkan, ataupun diameter cincin, diameter apa itu berarti pakai ini jangka sorong. Tapi kalau panjang meja tidak bisa ya. Kalau panjang meja berarti kita harus pakai penggaris atau meteran. Tuh. Nah, jadi pengukuran itu kemudian dinyatakan dalam angka pasti dan angka taksir. Jadi misalkan panjang buku diukur dengan penggaris dapat 20,1 cm. Nah, 20-nya itu adalah angka pasti. Kemudian yang satu, angka yang paling belakang itu adalah angka taksiran. Ini alat ukur panjang, ada jangka sorong, penggaris, dan micrometer. Nah, nanti bagaimana menggunakan jangka sorong dan bagaimana menggunakan micrometer pada video yang lain ya. Nah, ini alat ukur massa yang seperti kamu lihat ada baja elektronik, sama lengan, kemudian ada pegas ataupun Ohaus. Itu banyak jenisnya. Ya mungkin kalau sekarang paling banyak digunakan ya ini neraca elektronik karena paling mudah menggunakannya. Kalau ini adalah alat ukur waktu dari zaman ke zaman. Kalau dulu paling banyak adalah jam matahari, karena belum ada elektronik ya. Tentu bayangan matahari, posisi matahari itu penting menentukan oh ini jam berapa. Tapi kalau sekarang kita banyak menggunakan jam yang sudah jadi satu di HP. Nah, baik jamnya, stopwatchnya itu udah jadi satu sekarang ya. Itu alat ukur waktu. Ini alat ukur listrik, ada ampere, voltmeter, ohmmeter. Nah, kalau jadikan satu namanya ampometer. Ini ya, ini alat ukur listrik. Nah, selanjutnya dalam pengukuran itu nanti ada ini kesalahan kalibrasi, ada kesalahan sudut pandang ataupun kesalahan pengguna. Nah, kesalahan kalibrasi itu bagaimana? Adalah kesalahan. Nah, jadi sebelum kita mengukur mestinya kita pastikan dulu bahwa alat yang kita gunakan ini sudah menunjukkan angka 0. Nah, ini kalau belum digunakan sudah menunjukkan angka tidak 0, lebih dari 0 berarti sudah tidak tepat. Harus dikalibrasi dulu. Gitu ya. Nah, ini kemudian yang kedua adalah kesalahan pembaca. Ini bisa dilihat di gambar bahwa bahan yang sama, benda yang sama, diukur dengan alat ukur yang sama. Ketika kita memandang dari yang beda, di atas, ini di atas, di tengah, dan di bawah. Betul itu yang di tengah ini, mendapatkan hasil yang beda. Mestinya 12, cuma kalau kita melihat agak ke atas, hasilnya 12, kalau kita melihatnya dari bawah,
11, jadi tidak sama. Yang ketiga adalah kesalahan manusia. Jadi tidak lepas manusia itu biasanya menggunakan alat juga salah. Apakah tadi salah membacanya atau mungkin dia salah belum pas, sudah dikunci seperti itu, nanti hasilnya beda. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di sini adalah angka penting. Nah, jadi hasil pengukuran itu dinyatakan dengan angka penting. Jadi di sini angka penting ada semua angka hasil pengukuran itu adalah angka penting. Nah, angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, angka pasti itu adalah angka yang depan, angka taksiran adalah angka yang belakang. Ini paling belakang adalah angka taksiran, ya. Itu harus diingat-ingat. Sekarang aturan angka penting. Ini tumpuan kita di sini ya. Aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting, ya. Termasuk ini. Nah, ini 2, 6, 5, 7. Berarti ada 4 angka penting. 27,8 berarti ada 3 angka penting. Pokoknya semua angka yang bukan 0 itu penting hasil pengukuran. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. 109 ini nolnya ini karena di tengah, maka dia jadi penting. 20,51 nolnya di tengah, maka jadi penting. 0,015 nolnya di tengah ini yang belakang itu penting, tapi yang depan tidak penting. Nah, jadi semua angka bukan 0 yang terletak di antara angka penting jadi penting. Nah, sama saja dengan kamu, kalau kamu tidak penting berada di lingkungan yang penting, maka kamu akan dianggap penting. Yang ketiga, ini pada bilangan desimal, semua angka 0 di kiri dan di kanan tanda desimal sebelum angka penting bukan angka penting. Jadi semua angka 0 yang sebelum angka penting, entah setelah koma atau sebelum koma, itu semua tidak penting. Yang penting itu adalah angka 0 yang terletak setelah angka penting. Ya, ini misalkan ini 0,04, maka cuma satu angka penting. Tapi kalau misalkan kita tulis 0,040, itu 0 yang belakang penting. Jadi ada dua angka penting jika 0,040 itu dan seterusnya. Jadi kalau ini 0 depan ini tidak penting, ya. Kemudian semua angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 bukanlah angka penting. Jadi angka 0 yang di depan dan di belakang yang menunjukkan perpangkatan itu bukan angka penting. Contoh misalkan 0,0056 tadi itu ya. Itu 0 yang depan tidak penting. Oke. 600 itu juga cuma satu angka penting, 6-nya saja. 0-nya di belakang ini tidak penting. Karena bisa ditulis 6 kali 100 atau 6 kali 10 pangkat 2. Nah, itu aturan angka penting. Yang selanjutnya bagaimana kita mengoperasionalkan. Nah, tentu dalam dunia fisika kita tidak lepas ada operasi. Operasi itu ada tambah, kurang, kali, bagi, akar, pangkat. Nah, itu adalah operasi dalam angka penting. Yang pertama, hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi kalau ada angka taksiran lebih dari satu, maka wajib dibulatkan tinggal satu. Misalkan 2, ini ya contohnya 2,234, maka angka taksirannya adalah angka 4-nya ini. Kemudian ditambah dengan 2,0343. Nah, angka taksirannya adalah yang paling belakang 3 ini. Nah, ini kalau kita tambah, ini 3, ini adalah angka taksiran. 8 ini angka taksiran juga, berarti ada 2 angka taksiran. Ini tidak boleh. Maka satu angka taksiran yang paling belakang yaitu 3 itu harus kita hilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Berarti kita bulatkan. Kalau kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah atau yang depan tetap. Tapi kalau lebih dari 5 atau 50 maka yang depan kita tambah 1. Jadi yang depan nanti tambah 1 jika lebih dari 5. Nah, ini selanjutnya. Contohnya misalkan 485,78. Ini dikurangi 362 ya. 8 ini angka taksirannya yang pertama ini.
Ini ya. Yang kedua, 2 ini. Maka angka taksilnya ada 3 ini dan 8 ini. Ya, berarti ada 2 angka taksiran. Maka ini tidak boleh. Maka yang hanya harus berhenti sampai di 3. Berarti angka 2 ini harus kita hilangkan. Nah, berhubung ini 78 itu lebih dari 50, maka dibulatkannya ke atas. Maka menjadi 1, 2, 4. Ini ya, 1, 2, 4. Oke, itu aturan yang pertama. Selanjutnya, nah, pada perkalian dan pembagian, jumlah angka penting hasilnya itu paling banyak adalah penyusunnya paling sedikit. Contoh, 5,24 kali 2,5. Yang atas itu ada 3 angka penting. Yang bawah 2,5 ada 2 angka penting. Hasilnya maksimal hanya 2 angka penting. Maka 13,1 harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Nah, caranya bagaimana? Berarti yang setelah koma ini harus hilang. Karena ini kurang dari 5, 1 itu kurang dari 5, maka otomatis ini hilang. Tidak dibulatkan ke atas, tapi dibulatkan ke bawah. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini 38,05. 38,05. Maka ini dibagi 38 dibagi 0,05, soalnya maka hasilnya 760. 38 itu 2 angka penting. 0,05 cuma 1 angka penting. Nah, hasilnya maka hanya boleh punya 1 angka penting. Nah, 760 kita bulatkan biar enak, maka jadi 800. 800 maka ditulis 8 kali 10 pangkat 2. Nah, itu ya, ini nanti pada notasi ilmiah bagaimana membulatkannya. Ini aturan yang kedua, yaitu hasil perkalian dan pembagian jumlah angka pentingnya sesuaikan dengan penyusunnya yang paling sedikit. Itu opsi nomor 2. Oke. Yang ketiga, nah, pada pemangkatan atau penarikan akar, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan jumlah yang dipangkatkan atau yang diakarkan. Nah, contoh 25 dikuadratkan. 25 itu kan ada 2 angka penting ya. Kita kuadratkan, hasilnya 625. Nah, 25 itu 2 angka penting. Kalau misalkan nanti 625, 3 angka penting nggak boleh, maka harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Maka dari 625 kita ubah menjadi 630. Nah, setelah itu kan bisa kita ubah lagi menjadi 6,3 10 pangkat 2. Tinggal menjadi 2. Nah, itu aturan angka penting. Kalau kita pangkatkan, misalkan ini juga sama kasusnya yang B, yang C, misalkan. Akar 5625 itu hasilnya 75. 5625 yang di akar itu kan ada 4 angka penting. 4 ya. 4. Oke, 4. Nah, hasilnya juga harus 4 angka penting. Yang 75 itu kita ubah yang asalnya 2 menjadi 4. Maka dikasih koma 00. Oke. 0 di setelah angka penting, setelah koma itu adalah angka penting. Kalau tidak ada komanya nggak penting. Oke. Nah, ini kemudian nih angka 18 juga 2 angka penting, maka hasilnya juga cuma 2. Oke ya. Nah, itu tentang bagaimana operasi angka penting dan aturan angka penting tadi ya. Nah, ini ada kuis. Nah, coba nanti kalian coba. Nah, ya, ini kalian coba hasilnya bagaimana, nanti bisa ditanya-tanya kalau memang ada kesulitan ya. Oke, sekian pada pertemuan kali ini hasilnya nanti saya. Oke, terima kasih. Kalau ada saran, oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.